Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan anggota yang pertama Jumriyah NIM 1807211000015, Sustriana Fajarwati NIM 1807211000146, dan Narinda Nilamsari NIM 1807211000183. Di sini kami akan mempresentasikan tentang model ekonometrika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Narinda Nilamsari, NIM terakhir 183. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan pengertian ekonometrika. Ilmu ekonometrika secara umum dapat didefinisikan sebagai salah satu ilmu sosial yang menggunakan perpadanan 3 bidang ilmu, yaitu ilmu matematika, ekonomi, dan statistik dalam melakukan analisis fenomena ekonomi pada kehidupan yang sesungguhnya. Definisi secara sederhana, ekonometrika dapat diartikan sebagai pengukuran indikator ekonomi. Hasil dari suatu tinjauan tertentu tentang peran ilmu ekonomi mencakup aplikasi statistik matematik atas data ekonomi yang digunakan untuk memberikan dukungan empiris terhadap model yang telah disusun dengan berdasarkan matematika ekonomi dan hasilnya berupa angka. Menurut J. Supranto, ekonometrika adalah gabungan penggunaan matematik dan statistik untuk memecahkan sebuah masalah dalam bidang ekonomi. Jadi, ekonometrika merupakan suatu cabang ilmu ekonomi yang menggunakan dan menerapkan statistika dan matematika untuk memecahkan sebuah masalah ekonomi yang dibuat dalam bentuk model ekonometrik. Kemudian, hasilnya diestimasi dan diuji ketepatannya dengan teori ekonomi yang sudah ada sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sustriana Fajarwati, NIM terakhir 146. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan ekonometrika. Tujuan ekonometrika yang pertama adalah fungsi verifikasi. Fungsi verifikasi digunakan untuk mengetahui dengan pasti kekuatan suatu teori melalui pengujian secara empiris. Karena teori yang mapan adalah teori yang dapat diuji dengan empiris. Tidak satupun teori yang dapat dipertahankan keampuhannya tanpa beberapa penguji empiris, dan ekonometri membantu untuk membuat pengujian empiris. Yang kedua adalah penaksiran. Analisa kuantitatif yang menghasilkan taksiran-taksiran numerik yang dapat digunakan untuk melakukan taksiran-taksiran dari hasil suatu kegiatan ekonomi. Ekonometri mempunyai kaitan dengan analisis terhadap nilai atau pengukuran aktivitas ekonomi. Taksiran dan hubungan ekonomi seperti ini sangat bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Ekonomi mempunyai cangkupan yang lebih luas daripada statistik dan ilmu ekonomi. Berbagai teknik ekonometri diterapkan dalam usaha mendapatkan taksiran-taksiran yang dapat dipercaya atau reliabel mengenai koefisien-koefisien dari hubungan-hubungan ekonomi. Dan yang ketiga adalah forecasting atau peramalan. Taksiran-taksiran numerik dapat pula digunakan untuk mengindra kejadian masa yang akan datang dengan pengukuran derajat probabilitas tertentu. Model ekonometri selain digunakan untuk keperluan penguji teori dan penaksiran nilai numerik koefisien dari hubungan-hubungan ekonomi, juga dapat digunakan untuk meramal atau forecasting. Dalam kondisi ketidakpastian, peramalan dapat memberikan petunjuk bagi pengambil keputusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumriyah dengan NIM terakhir 015. Di sini saya akan menjelaskan tentang model ekonometrika. Apakah model itu sendiri? Model adalah sebuah abraksi dari realitas yang ada. Model ini dipergunakan untuk menyederhanakan fenomena yang terjadi sehingga akan mudah dipahami dan dipelajari. Tujuannya dalam ekonomi ini dipergunakan untuk menyederhanakan fenomena ekonomi agar mudah dipahami dan dipelajari oleh masyarakat luas. Hakikat model adalah fungsi. Fungsi adalah bentuk hubungan matematis yang menyatakan hubungan ketergantungan antara variabel satu dengan variabel lainnya. Dalam ekonometrika, menggunakan teori ekonomi sebagai dasar pembentukan hubungan antar variabel satu dengan variabel lain. Hal ini menunjukkan model dalam ekonometrika
itu dibagi menjadi dua. Yang pertama model ekonomi makro dan yang kedua itu model ekonomi mikro. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang model ekonomi mikro. Model ekonomi mikro yaitu model ekonometrika yang berhubungan dengan fenomena ekonomi mikro yang terjadi. Dalam ekonomi mikro sendiri terdapat beberapa fungsi. Yang pertama, fungsi produksi. Fungsi produksi adalah fungsi yang menunjukkan hubungan antara output dan input. Output adalah hasil dari produksi, sedangkan input dapat berupa material, modal, tenaga kerja, dan lain-lain. Beberapa fungsi produksi yaitu model fungsi produksi linear. Fungsi produksi linear berarti fungsinya berbentuk garis lurus, seperti Y sama dengan output dan X sama dengan input yang dapat berupa modal. Maka model persamaan ekonometrika yang terbentuk adalah seperti di bawah ini. Y sama dengan beta 0 plus beta 1 X plus epsilon atau konstanta. Jika terdapat P atau input, maka digunakan model regresi linear berganda dengan model sebagai berikut. Y sama dengan beta 0 plus beta 1 X1 plus beta 1 X1 plus beta 2 X2 dan seterusnya plus epsilon atau konstanta. Baik, selanjutnya secara matematis produk marginal dirumuskan sebagai turunan pertama dari fungsi produksi. Contohnya, Y sebagai hasil produksi tepung terigu, X1 sebagai tenaga kerja, dan X2 sebagai modal. Model ekonometrikanya dapat diformulasikan sebagai berikut. Y sama dengan beta 0 plus beta 1 X1 plus beta 2 X2 plus epsilon atau konstanta. Setelah melakukan kompilasi data, maka modelnya ditemukan sebagai berikut. Y sama dengan 1500 beta 0 plus 50 X1 plus 40 X2. Dari estimasi model yang didapatkan dapat disimpulkan bahwa setiap penambahan satu tenaga kerja, maka produksi tepung terigu akan naik bertambah sebanyak 50 kg jika kondisi input yang lain tetap, sedangkan setiap penambahan 100.000 modal akan mengakibatkan penambahan produksi sebesar 40 kg tepung terigu jika input yang lain tetap. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan model fungsi produksi Chope-Douglas. Fungsi produksi yang tidak linear berarti bentuk fungsinya bukan garis lurus. Model fungsi Chope-Douglas adalah sebagai berikut. Jika satu macam input, maka model fungsi Chope-Douglasnya sama dengan Y sama dengan beta 0 pangkat X beta 1 E pangkat epsilon. Untuk dua macam output, maka Y sama dengan beta 0 X1 pangkat beta 1 X2 pangkat beta 2 E pangkat epsilon. Contohnya, Y di sini sebagai hasil produksi tepung terigu dan X1 sebagai tenaga kerja dan X2-nya sebagai modal. Modal dapat diformulasikan sebagai berikut. Y sama dengan beta 0 X1 pangkat beta 1 X2 pangkat beta 2 dan E pangkat epsilon. Misalnya dalam komputasi data didapatkan estimasi modal sebagai berikut. Y sama dengan 0,8 X1 pangkat 1,7 X2 pangkat 0,7 dan E pangkat epsilon. Maka interpretasi estimasi modal adalah elastisitas produksi untuk tenaga kerja sebesar 1,7% dan elastisitas produksi untuk modal sebesar 0,7%. Hal ini berarti setiap kenaikan tenaga kerja sebanyak 1% akan mengakibatkan penambahan output sebanyak 1,7% jika input yang lain tetap, dan setiap kenaikan modal sebesar 1% akan mengakibatkan kenaikan hasil produksi tepung terigu sebesar 0,7%. Hal ini jika inputnya yang lain tetap. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan yang kedua itu ada fungsi permintaan. Fungsi permintaan merupakan fungsi yang menunjukkan antara harga atau P dengan jumlah barang yang diminta atau Q.
Menurut hukum permintaan, banyaknya barang yang diminta akan berbanding terbalik dengan harga barang. Secara matematis, hukum permintaan dapat diformulasikan sebagai berikut. Q dx sama dengan F dalam kurung PX. Faktor yang mempengaruhi permintaan suatu barang tidak hanya harga barang itu sendiri, melainkan banyak faktor seperti harga barang substitusi atau PS, harga barang komplementer atau PC, selera masyarakat atau T, dan pendapatan masyarakat atau Y. Hal ini dapat diformulasikan dalam model sebagai berikut. Q dx sama dengan F dalam kurung PX, PS, PC, T, dan Y. Hubungan antara permintaan dan faktor-faktornya dapat berbentuk linear dan non-linear atau Chop-Douglas. Fungsi permintaan yang linear dapat diformulasikan sebagai berikut. Q dx sama dengan beta 0 plus beta 1 Px plus beta 2 Py plus beta 3 Pc plus beta 4 T plus beta 5 Y plus epsilon atau konstanta. Sedangkan fungsi permintaan non-linearnya dapat diformulasikan sebagai berikut. Q dx sama dengan beta 0 Px pangkat beta 1 Py pangkat beta 2 PC pangkat beta 3, T pangkat beta 4, Y pangkat beta 5, dan E pangkat epsilon. Baik, yang ketiga adalah fungsi penawaran. Fungsi penawaran adalah hubungan antara harga atau P dengan jumlah barang yang ditawarkan atau Q. Hukum penawaran sendiri berbunyi bahwa banyaknya barang yang ditawarkan akan berbanding lurus dengan harga. Yang keempat adalah fungsi biaya. Biaya total atau total cost adalah sebuah fungsi yang menunjukkan hubungan antara banyaknya hasil produksi atau output dan biaya total yang dibutuhkan. Pada umumnya, fungsi biaya berbentuk polinomial. Sebagai contoh, dalam tabel 2.1 yang menyajikan data antara variabel output dan biaya total. Dengan menampilkan data pada tabel 2.1 di dalam grafik sebar atau scatter plot, maka akan nampak pola hubungan antara output dan biaya total. Berdasarkan grafik sebar pada gambar 2.4 terlihat bahwa pola hubungan antara output dan biaya total adalah polinomial derajat 3. Selanjutnya, data pada tabel 2.1 akan dimodelkan menggunakan model regresi polinomial derajat 3 seperti pada persamaan 2.7. Persamaannya adalah TC sama dengan B0 ditambah B1 Hi ditambah B2 Hi2 ditambah B3 Hi3 plus E. Yang kelima adalah model pertumbuhan penduduk. Model pertumbuhan penduduk dirumuskan seperti pada persamaan 2.8, yaitu NT sama dengan N0 dalam kurung 1 plus R kali T. Dengan keterangan NT adalah jumlah penduduk waktu ke T, N0 adalah jumlah penduduk awal, R adalah laju pertumbuhan penduduk, dan T adalah waktu. Persamaan 2.8 dapat dilinearkan dengan transformasi Ln menjadi persamaan 2.9. Ln dalam kurung NT sama dengan Ln dalam kurung N0 ditambah T. Ln dalam kurung 1 plus R. Jika dimisalkan Ln dalam kurung NT sama dengan Y, Ln dalam kurung N0 sama dengan B, dan Ln dalam kurung 1 plus R sama dengan B1, maka model pada persamaan 2.9 akan menjadi Y sama dengan B0 ditambah B1T ditambah E. Selanjutnya, model ekonomi makro. Model ekonomi makro merupakan model dalam ekonometrika yang berhubungan dengan ekonomi makro. Contoh dalam model ekonomi makro antara lain fungsi pendapatan nasional dan jumlah uang yang beredar. Yang pertama, fungsi pendapatan nasional. Pendapatan nasional dapat diartikan sebagai jumlah dari seluruh nilai keluar barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dalam suatu negara dengan jangka waktu tertentu. Pendapatan nasional merupakan data produk domestik bruto atau PDB baik atas dasar harga yang berlaku maupun atas dasar harga konstan. Perhitungan pendapatan nasional terdapat 3 pendekatan, yaitu yang pertama ada pendekatan produksi. Pendekatan ini merupakan
hasil penjumlahan dari semua produksi barang dan jasa. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa sektor, antara lain pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan dan penggalian, industri, bangunan, listrik, gas, dan lainnya. Yang kedua, pendekatan pendapatan. Pendekatan pendapatan akan menghitung hasil produksi atau pendapatan nasional yang dilihat dari segi pendapatan yang merupakan balas jasa dari faktor-faktor produksi yang ikut dalam proses kegiatan produksi. Yang ketiga, pendekatan pengeluaran. Pendekatan pengeluaran yang terakhir ini menghitung produksi wilayah dari segi pengeluaran masyarakat untuk membeli barang dan jasa dan untuk memenuhi kebutuhannya. Pengeluaran dalam bidang ekonomi terdiri dari beberapa jenis, yaitu konsumsi, pengeluaran pemerintah, investasi, dan selisih ekspor dan impor. Secara sistematis, fungsi pendapatan nasional pada model perekonomian tertutup adalah sebagai berikut. Pendapatan nasional atau Y sama dengan pengeluaran konsumsi atau C plus investasi atau I plus G atau pengeluaran pemerintah. Selanjutnya, fungsi permintaan uang. Permintaan uang atau sering disebut jumlah uang yang beredar. Jika didasarkan teori ekonomi, jumlah uang yang beredar dipengaruhi oleh pendapatan nasional dan tingkat suku bunga. Jumlah uang yang beredar memiliki hubungan positif dengan pendapatan nasional. Akan tetapi, jika dengan tingkat suku bunga memiliki hubungan yang negatif. Secara matematis, jika digambarkan dalam bentuk persamaan regresi, bentuk hubungan antara ketiga variabel tersebut adalah sebagai berikut. M sama dengan beta 0 plus beta 1Y min beta 2R plus epsilon. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.